Tata cara ibadah anak. Ajak anak untuk bersiap selayaknya pergi ibadah ke gereja dengan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Persiapkan TV atau handphone Anda untuk memutar materi ibadah online. Pastikan anak mengikuti ibadah dengan baik, yaitu dengan cara mengikuti semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Ingat, anak melihat teladan kita. Jadi papa mama juga harus mengikuti ibadah online dengan antusias. Tanyakan isi dari khotbah yang mereka dapatkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom Papa Mama. Shalom Kak Yuni. Shalom Kak Linda. Shalom Kak Adi. Apa kabar nih Kak? Kabarku luar biasa Kak. Oh, sama dong, harus luar biasa dalam Tuhan. Namanya anak Tuhan ya Kak ya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur ya Kak. Kalau hari Senin kita melewati, Selasa, Rabu, Kamis, bahkan Sabtu, bahkan hari ini hari apa Kak? Hari Minggu. Kita mau ngapain? Mau ibadah Kak. Oh ibadah. Ibadah itu ngapain sih Kak? Ibadah ada apa aja ya? Ibadah itu ada memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menari buat Tuhan. Oh iya betul Kak, menari. Baca firman Tuhan juga Betul. Kak. Ada lagi Kak yang terakhir. Apa ya? Tahu Kak? Berdoa. Nah adik-adik, hari ini kita mau berdoa juga ya. Berdoa dulu. Papa mamanya dampingi anak-anak yang ada. Duduk yang manis, sikap yang sopan, sikap yang hormat sama Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik sama kita. Kita tutup mata kita berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan begitu baik, dari hari Senin sampai hari ini Tuhan boleh tuntun, pimpin kami. Saatnya Tuhan di minggu yang indah ini kami mau beribadah, kami mau beri yang terbaik sama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus hadirlah di rumah kami ini, hadirlah dalam ibadah ini. Amin. Kami mau buka hati kami, sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, segala dosa kami, segala kekurangan kami Tuhan. Ampuni kami, sepanjang minggu ini kami tidak turut sama orang tua kami, ampuni kami Tuhan. Kami mau layak beribadah hari ini. Terpujilah Tuhan yang baik. Kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ayo adik-adik, semuanya kita bangkit berdiri. Ayo. Papa mama juga ya. Yes. Bahkan opa oma yang ada juga boleh bangkit berdiri. Kita mau Yel-yel yel Kak. dulu. Kita yel siap-siap ya. Siap. Dengan semangat. Siap. Oke. Sekolah Minggu GBI Salemba Cibubur. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ui, 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 ui. Yes, 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 yes. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari saatnya kita mau beribadah. Kita goyangkan badan kita. Kita mau menari buat Tuhan. Sebab Tuhan yang menyembuhkan kita. Tuhan yang memberikan kita kegirangan dan sukacita. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau
Haleluya. Gimana Tuhan Kak? Luar biasa Kak. Semangat ya, semangat, Semangat banget. Oke, puji Tuhan. Kita udah memuji Tuhan, kita udah menari buat Tuhan. Sekarang waktunya kita mau apa Kak? Mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, sekarang adik-adik kembali duduk. Oke, duduk semuanya, nggak ada lagi yang jalan-jalan. Kita mau menyembah Tuhan, mau angkat penyembahan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bakat, permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupmu. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bakat, permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya,
Mari tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata kita. Kita mau masuk untuk mendengar firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Amin. dan terang bagi jalan kami. Yes. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini Tuhan, dari tempat kami masing-masing, kami buka hati kami buka telinga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau berakar di dalam firman-Mu, Amin. kami mau bertumbuh di dalam firman-Mu, dan Amin. kami mau menghasilkan buah-buah kebenaran Amin. dari firman Tuhan. Berkati, urapi setiap kami Tuhan. Kami benar-benar mau jadi anak-anak yang dengar-dengaran sama Tuhan. Amin. Mau jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Mau jadi anak-anak yang cinta akan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya ya? Hari ini kita ketemu lagi di ibadah anak. Walaupun kita bertemu dengan ibadah melalui online, tapi kakak percaya firman Tuhan dapat disampaikan buat adik-adik dan papa mama yang ada di rumah. Hari ini kakak mau membawakan cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Di mana 5 roti dan 2 ikan ini dapat memberi makan ya 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Nah, sekarang kakak tanya dulu adik, yang pintar matematika nih ya, kakak tanya dulu. Kalau 5 tambah 2, kira-kira jadi berapa ya adik-adik ya? Ayo, siapa yang tahu? Pasti jawabannya 7. Tidak boleh lebih dari 7, itu sudah hasilnya. Tapi adik-adik tahu tidak? Kalau di dalam Tuhan, hitung-hitungan manusia berbeda adik-adik. Kalau bagi Tuhan, 5 ditambah 2 sama dengan 5.000. Tambah 12. Banyak sekali adik-adik ya. Dahsyat banget Tuhan kita ini. Dari yang 5 tambah 2 jadi 5.000. Jadi 12 lagi. Oke, jadi sekarang kakak mau cerita ya. Cerita ini kakak ambil dari Markus 6 ayat 30 sampai 44. Di situ ditulis judulnya Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, adik-adik tahu gak sih kalau Tuhan Yesus ini setiap hari ya, dia itu pelayanan loh adik-adik. Dia selalu pergi ke tempat-tempat, ke kampung-kampung menyampaikan tentang apa? Tentang kerajaan Tuhan. Dia pergi dengan murid-muridnya. Nah, satu ketika mereka habis pelayanan, mereka capek adik-adik. Tuhan Yesus dengan murid-muridnya mau pergi menyendiri dulu supaya tenaga mereka pulih kembali. Mereka naik perahu. Tapi rencana mereka ini adik-adik diketahui oleh orang banyak. Karena kemana Tuhan Yesus pergi dan murid-muridnya pasti orang banyak mengikuti. Mereka senang mendengar cerita Tuhan Yesus. Akhirnya murid-muridnya dan Tuhan Yesus pergi naik perahu. Orang banyak tahu gak adik-adik? Mengikuti. Jadi orang banyak ini mengikuti Tuhan Yesus itu dari darat. Tuhan Yesus dan murid-muridnya kan naik perahu ya di danau. Akhirnya Tuhan Yesus melihat orang banyak itu mengikuti dia, timbullah belas kasihan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus mendarat lagi ya. Dan dia kembali melayani orang-orang banyak ini. Menceritakan tentang kerajaan Allah, tentang banyak hal ya. Nah, kemudian ada yang sakit disembuhkan ya. Jadi ketika Yesus ada di situ, banyak hal mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Kemudian ada seorang anak kecil ya adik-adik. Dia dari rumah ini pamit sama mamanya. Dia senang mendengar cerita Tuhan Yesus. Jadi ketika dia dari rumah, mamanya bekalin dia makanan.
dibuat di tempat makanan, mamanya buat 5 roti dan 2 ikan. Ini anak kecil ya adik-adik ya, mamanya pesan. Semua pesan mamanya, semua yang dipercayakan mamanya dijaga baik oleh anak kecil ini. Kemudian dia pergi ke rombongan yang banyak ini ngikutin, orang banyak mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Tiba-tiba adik-adik tanpa terasa hari sudah malam. Ya, hari sudah malam. Murid-murid Tuhan Yesus bingung adik-adik. Kemudian mereka bilang sama Tuhan Yesus, ini gimana nih orang banyak seperti ini? Suruhlah mereka ini pergi, supaya mereka pergi beli makanan ke kampung-kampung yang ada di sini. Karena kita kan gak punya persiapan makanan. Adik-adik tahu tidak, sebenarnya ya murid-murid Tuhan Yesus ini sudah melihat begitu banyak mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Tapi ketika saat itu datang, mereka seolah-olah tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Mereka tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu bisa melakukan mujizat. Nah kemudian Tuhan Yesus bilang, jangan suruh mereka pergi, tetapi kalian harus beri mereka makan. Andreas dan Filipus bilang begini adik-adik, lah kasih makan. Bagaimana biayanya sebanyak apa untuk beri makan orang sebanyak ini? Ya, roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini. Nah, si Andreas ini ya, Tuhan Yesus tanya begini, sekarang apa yang ada pada kalian? Tadi anak kecil yang membawa bekalnya dari rumah, ya, dia bilang, ini ada, saya punya roti 5 dan 2 ikan. Sekarang adik-adik, kalau anak kecil ini tadi ya tidak bisa menjaga bekalnya dengan baik, atau ketika dia mau pergi ke kerumunan orang banyak itu bekal yang diberikan mamanya mungkin asal dibawa atau jatuh begitu, kira-kira bisa terjadi nggak ya adik-adik mujizat? Kalau di dalam Tuhan pasti bisa. Tapi kalau Tuhan mau melakukan mujizat, harus ada alat yang dipergunakan sehingga mujizat itu bisa terjadi. Ya, oke. Akhirnya Andreas bilang, Tuhan di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus mengatakan sudah bawa ke sini. Ketika anak kecil itu menyerahkan 5 roti 2 ikan, ya, Tuhan Yesus bilang, suruh orang banyak itu duduk berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50. Kemudian Tuhan Yesus mengambil roti itu dan dia mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan, kemudian roti itu menjadi banyak adik-adik. Ketika roti sudah menjadi banyak, Tuhan perintahkan murid-muridnya supaya roti yang banyak ini dibagi-bagi kepada orang-orang yang mengikuti dia. Jadi adik-adik ya, ketika saat ini Tuhan tanya kepada adik-adik, apa yang ada yang adik-adik punya saat ini? Mungkin adik-adik bilang gini, ya Kak, aku kan masih kecil, apa yang ada sama aku? Nggak ada apa-apa. Adik-adik gak boleh berkata seperti itu. Karena apa adik-adik? Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap kita ya adik-adik ya, pasti ada satu talenta, ada satu kemampuan yang Tuhan berikan. Mungkin adik-adik saat ini masih kecil, mungkin suka nyanyi-nyanyi tapi iramanya masih nggak sesuai dengan iringan musik. Nggak apa-apa adik-adik, belajar terus. Mungkin ada yang senyumnya manis, oh ini cocok ini jadi penerima tamu. Karena sekarang ya di gereja kita adik-adik ya, kakak-kakak sudah mulai tugaskan kelas Pratama dan Madya itu sudah ambil pelayanan di gereja. Jadi adik-adik gak boleh bilang, aku masih kecil Kak, gak bisa apa-apa, jangan. Karena Tuhan memakai dari hal yang kecil, dia pakai menjadi alatnya untuk melakukan tanda-tanda heran. Coba kalau adik-adik yang kecil tadi yang punya 5 roti 2 ikan itu bekal yang dibawa asal diletakkan aja begitu. Tiba-tiba ada semut ngerubungin. Pas dibuka, Tuhan Yesus buka ada semut. Kan
Jadinya itu pesan yang disampaikan itu tidak sampai kepada adik-adik. Itu namanya sembrono ya adik-adik. Jadi apa yang dipercayakan buat kita ya kepada kita harus jaga adik-adik. Ya. Jadi ketika orang-orang sudah makan semua, kenyang semua, tahu nggak adik-adik ada sisa berapa bakul? Setelah dikumpul, sisa makanannya ada 12 bakul. Tadi 5 roti dengan 2 ekor ikan jadi 5.000. Setelah semua makan kenyang ya adik-adik, nggak ada yang lapar, kenyang semua. Masih ada sisanya 12 bakul. Di sini artinya kalau kita diberkati ya, kita nggak boleh buang-buang berkat itu. Ya, kita nggak boleh buang-buang berkat. Harus kita mengucap syukur. Kemudian apapun yang ada pada kita harus pakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kalau sekarang ya adik-adik, orang-orang yang hidup di akhir zaman ini ya, orang-orang itu kasihnya sudah hilang. Mereka menjadi manusia yang egois. Kalau ada orang yang kekurangan, mereka seolah-olah tutup mata. Padahal mereka bisa berbagi dengan orang itu. Tapi beginilah gambaran orang-orang di akhir zaman ini. Jadi adik-adik, ya pesan kakak, jangan menjadi anak-anak atau orang-orang yang pelit. Kalau kita punya bagi, seperti anak kecil tadi. Supaya terjadi mujizat, dia mau berbagi. Bisa aja dia umpamanya Andreas datang, sini deh, Tuhan Yesus minta rotimu, bisa enggak? Kalau adik kecil tadi bilang, enggak ini kan bekal aku, yang buat aku, mamaku sudah kasih. Tapi disinilah adik-adik kita belajar dari anak kecil ini ya. Dia mau berbagi, dia mau peduli dengan orang lain. Jadi supaya apa? Kalau kita sudah melakukan itu, hidup kita ini ya, ini yang namanya menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita menjadi saksi. Karena itu Tuhan yang kehendaki. Hidup kita ini kalau diberkati supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus itu adik-adik ya, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan yang peduli ya, walaupun dia capek tapi dia mau melayani orang banyak itu. Yang sakit disembuhkan ya, yang datang tidak dibiarkan pergi. Jadi rohaninya dikenyangkan, jasmaninya juga dipenuhi. Luar biasa adik-adik ya Tuhan kita itu. Jadi kita bangga punya Tuhan Yesus yang memelihara kita sampai saat ini. Biar kita ya adik-adik menjadi orang-orang yang peduli dengan orang lain, yang mau berbagi dengan orang lain seperti anak kecil ini. Kita mau peduli ketika melihat orang lain kekurangan atau membutuhkan pertolongan, kita tolong mereka. Supaya apa yang dilakukan Tuhan Yesus, kita lakukan juga. Jadi cerita kakak sampai di sini adik-adik ya. Sebelum kakak tutup, kakak mau nyanyikan satu buah lagu dulu. 5 roti 2 ikan, ku bawa pada Yesus. Mujizat pun terjadi, sorak puji haleluya. 5 roti 2 ikan, dimakan 5.000 orang. Sisanya masih 12 bakul, hati penuh sukacita. Oh sana, tinggikan namanya. Oh sana, tiada mustahil bagi dia. Oh sana, Allah yang menyediakan. Oh sana, bagimulah kemuliaan. Oh sana, tinggikan namanya. Oh sana, tiada mustahil bagi dia. Oh sana, Allah yang menyediakan. Oh sana, bagimulah kemuliaan. Oh sana, bagimulah kemuliaan. Oh sana, bagimulah kemuliaan. Shalom teman-teman, sekarang waktunya kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now.
Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk terus memperkatakan Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini luar biasa. Yes. Di rumah juga, di rumah dari hari Senin sampai kembali ke Minggu, jangan lupa baca Alkitab. Amin. Itu sebagai makanan kita, Kak. Betul sekali. Jadi tidak boleh tidak baca Alkitab. itu wajib ya, Kak. Wajib banget, sebagai Kak. makanan kita. Amin adik-adik. Amin. Oke, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa sebelumnya untuk bangsa kita. Kembali kita lipat tangan, matanya ditutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah. Biar ibadah kami Tuhan yang dimuliakan. Bahkan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Materaikan firman-Mu jadi rema dalam hidup kami. Ini kami anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan. Mampukan kami, ajari kami Tuhan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapak kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Negara Indonesia, negara yang kami cintai. Di mana kami lahir di Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau katakan damailah negeri kami. Damailah Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat pandemi COVID-19 Tuhan. Kami mau katakan berhenti, diam, tenang di dalam nama Yesus. Kami lepaskan damai sejahtera, bahkan shalom bagi Indonesia. Berkati kota kami Jakarta ya Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat keselamatan dari Kristus terjadi bagi kota Jakarta. Kami berdoa buat papa kami Tuhan. Mama kami juga Engkau berkati. Adik, kakak kami, abang kami berkati kami Tuhan. Bahkan sekolah kami, pendidikan kami Tuhan berkati. Tuhan berikan kami hikmat, kepintaran supaya kami boleh menjadi alat Tuhan untuk bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Beri kami kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau dimuliakan atas segala-galanya. Bagimulah kemuliaan, kehormatan dan kejayaan. Kami mau terima berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub hari ini dan selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mari menabur di ladangnya Tuhan. Untuk GB Salemba, dapat menabur dengan men-scan barcode ini. Untuk GBI Cibubur Times Square, dapat menabur dengan men-scan barcode ini.